Selamat sore, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Edwin Septian Kambey, Sarjana Ilmu Politik, Master Hubungan Internasional. Saya sebagai dosen Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini akan ditempuh selama 1 semester, yakni sebanyak 16 kali pertemuan. Dalam 16 kali pertemuan ini, ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya, mata kuliah ini berisi tentang bagaimana dinamika politik Indonesia. Akan dibahas mengenai apa itu sistem politik yang berlaku di Indonesia, mulai dari pembagian kekuasaan, yakni ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Selanjutnya berbicara tentang bagaimana kekuasaan-kekuasaan yang berlaku di Indonesia, yaitu periode yang berlaku di Indonesia dan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, mulai dari sistem pemerintahan sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, hingga sekarang pasca era reformasi. Mata kuliah ini juga akan diajarkan mengenai bagaimana dinamika proses sistem politik yang ada di Indonesia, sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya juga akan dibahas tentang bagaimana permasalahan-permasalahan demokrasi yang di Indonesia dan apa yang menjadi alternatif solusi untuk menyelesaikan persoalan sistem demokrasi tersebut. Selanjutnya, yang menjadi capaian pembelajaran lulusan program studi dalam mata kuliah ini ada 4, yakni berbicara tentang sikap, yang kedua tentang capaian pengetahuan, yang ketiga tentang keterampilan umum, dan yang keempat tentang keterampilan khusus. Selanjutnya, yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah ini terdiri dari 4, yakni yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar ilmu politik, ya ini tentang kekuasaan, negara, dan kedaulatan yang relevansinya dalam sistem politik yang berlaku di Indonesia. PMK yang kedua, yakni mahasiswa mampu menguraikan sejarah dan dinamika tentang sistem politik yang ada di Indonesia. CPMK yang ketiga, yakni mahasiswa mampu menganalisis kelembagaan negara, infrastruktur, dan kekuatan-kekuatan politik kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia. Dan CPMK yang keempat, yakni mahasiswa mampu mengevaluasi dan memberikan alternatif persoalan proses politik yang berlaku di Indonesia mengenai lembaga-lembaga yang berlaku di Indonesia, perilaku pemilih, partisipasi, dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, yang menjadi bahan kajian materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi tentang sifat, definisi, ruang lingkup ilmu politik dan sistem politik. Selanjutnya konsep negara, unsur-unsur, sifat, fungsi negara dalam suatu pemerintahan. Selanjutnya berbicara tentang konsep kekuasaan, kewenangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya mengenai Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusi negara Indonesia. Selanjutnya berbicara tentang hak asasi manusia yang berada di Indonesia. Selanjutnya berbicara tentang demokrasi yang berlaku di Indonesia, bagaimana itu proses demokrasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya materi tentang lembaga-lembaga kekuasaan yang berada di Indonesia, yakni lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Selanjutnya berbicara tentang sistem politik atau sistem pemilihan umum yang berlaku di Indonesia.
Selanjutnya, apa itu partai politik? Partai politik yang berlaku di Indonesia, apa-apa saja, seberapa banyak partai politik yang di Indonesia. Selanjutnya berbicara tentang partisipasi politik yang ada di Indonesia dan berbicara tentang masalah demokratisasi yang berlaku di Indonesia. Itu materi-materi yang kita akan bahas dalam mata kuliah ini. Selanjutnya, yang menjadi bobot penilaian mata kuliah ini terdiri dari 5 poin, yakni 10% kehadiran dari mahasiswa, 10% tugas yang diberikan kepada mahasiswa, 30% keikutsertaan mahasiswa dalam ujian tengah semester, 40% keikutsertaan mahasiswa dalam ujian akhir semester, dan 10% etikat mahasiswa. Itulah yang menjadi informasi penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampu ini, dan selanjutnya saya akan mempersembahkan cuplikan pembelajaran dalam mata kuliah ini mengenai topik pembahasan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selamat sore untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Baiklah, pada sore hari ini kita akan mengadakan pertemuan mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang saya ampu sendiri. Dan untuk topik pembahasan kita di pertemuan kita di sore hari ini mengenai tentang suprastruktur politik di Indonesia, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mata kuliah ini atau materi ini diharapkan ke depan mahasiswa mampu merinci fungsi, wewenang, dan hubungan antar lembaga yang ada di Indonesia, yaitu DPR, DPD, Presiden, MK, MA, pasca amandemen. Oke, kita lanjut dalam pengertian dari pengantar suprastruktur politik. Jadi, suprastruktur politik adalah mesin politik resmi yang ada di suatu negara sebagai penggerak jalannya pemerintahan. Ini adalah lembaga negara formal yang memiliki kewenangan untuk membuat, melaksanakan, dan mengadili kebijakan. Selanjutnya, prinsip yang dialami di Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan atau distribution of power yang berbasis pada sistem check and balances, yakni bukan pemisahan kekuasaan secara mutlak seperti dinas politika murni yang disampaikan oleh John Locke atau Montesquieu. Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan yakni res politika. Konsep res politika ini pertama digagas oleh filsuf Inggris yang bernama John Locke, yang disempurnakan oleh filsuf Prancis yang bernama Montesquieu, yang berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan adalah syarat mutlak yang menjamin kebebasan politik masyarakat. Res politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Selanjutnya, definisi dari res politika ini yaitu suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 bagian atau 3 macam kekuasaan yang mungkin teman-teman sudah ketahui, yakni lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif yakni kekuasaan yang untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan lembaga legislatif lembaga yang membuat undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang. Mungkin teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa tahu nggak kira-kira apa ini 3 lembaga ini? Atau pernah dengar
Ini apa? 3 sebutan ini kira-kira tahu nggak? Yang mau tahu apa kira-kira tentang ini 3 lembaga ini? Eksekutif, legislatif, yudikatif. Ada nggak yang boleh? Pengetahuan Monibe tahu awal apa ini kira-kira ini 3 lembaga ini? Jadi mungkin teman-teman, ada yang mahasiswa, ada yang tahu mengenai 3 lembaga ini, kira-kira apa yang teman-teman ketahui? 3. Ada salah satu ada 3 lembaga ini yang itu eksekutif daripada lembaga yang menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan undang-undang. Legislatif. Kalau yang legislatif itu yang membuat atau membahas dan menetapkan undang-undang beserta mengajukan jalankannya pemerintah. Yudikatif. Kalau yudikatif sendiri menjalankan kekuasaan kehakiman dengan bentuk penegakan hukum dan keadilan. Oke, jadi teman-teman, untuk lebih jelas mengenai konsep pers politik di Indonesia terhadap 3 lembaga ini, jadi ini ada bagan yang menjelaskan tentang pembagian kekuasaan sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, lembaga legislatif yang ada di Indonesia ada lembaga MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan sesudah di amandemen Undang-Undang 1945, lembaga legislatif menjadi 3, yakni MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan ketambahan 1 lembaga yakni DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan di lembaga eksekutif sebelum dan sesudah amandemen masih tetap sama, yakni yang dinamakan Presiden. Sedangkan di lembaga yudikatif sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ada lembaga MA, Mahkamah Agung, dan sesudah amandemen Mahkamah Agung bertambah 1 mahkamah yakni Mahkamah Konstitusi. Untuk lebih jelas mengenai 3 lembaga tersebut, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, lembaga eksekutif yakni lembaga yang bertugas menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Pemegang kekuasaan lembaga eksekutif yakni Presiden yang dibantu oleh 1 wakil presiden dan dibantu oleh menteri-menteri negara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut oleh lembaga eksekutif Indonesia yakni sistem presidensial. Presiden berkekuatan sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan langsung kepada rakyat, karena dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Selanjutnya, lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang menampung aspirasi rakyat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Lembaga DPR merupakan lembaga representasi politik yang terdiri dari atau berasal dari partai-partai politik, anggota partai politik. Tugas dan fungsi lembaga legislatif ada 3. Fungsi legislasi yang membuat undang-undang, fungsi anggaran yang bersama pemerintah menyusun anggaran pendapatan belanja negara yang diajukan oleh Presiden, yang disusun dan dibuat bersama oleh pemerintah dan DPR, dan fungsi pengawasan, yakni mengawasi pelaksanaan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintah. Sedangkan hak-hak anggota DPR ada hak interpelasi, yakni meminta keterangan, hak angket, melakukan penyelidikan, dan hak menyatakan pendapat. Selanjutnya, di lembaga legislatif ada yang dinamakan Dewan Perwakilan Daerah, yakni merupakan lembaga yang representatif daerah
Kalau di Indonesia sekarang, ini setiap lembaga DPD ini, setiap provinsi mengutus 4 anggota senator yang disebut dengan senator. Yang anggotanya dipilih melalui pemilu, melalui jalur independen atau perseorangan. Yang memiliki wewenang DPD mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. DPD juga memiliki fungsi sebagai pengesahan dalam undang-undang. Wewenang akhir tetap ada pada Presiden. Jadi tugas dan fungsi DPD ini terbatas hanya memberikan rekomendasi dibandingkan dengan fungsi DPR. Selanjutnya lembaga yang ketiga yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasca amandemen Undang-Undang 1945, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga tinggi negara yang anggotanya terdiri dari seluruh anggota DPR dan DPD. MPR memiliki wewenang yakni mengubah dan menetapkan undang-undang melalui Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu, serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya ketika ada melanggar undang-undang atau biasa diistilahkan dengan sebutan impeachment. Selanjutnya, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari 3 lembaga, yakni yang disebut Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang dibawahi oleh Badan Peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung memiliki wewenang utama yang mengadili pada tingkat kasasi atau tingkat akhir. Selanjutnya, menguji peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang terhadap undang-undang atau yang disebut hak uji material. Selanjutnya, ada yang disebut sebagai Mahkamah Konstitusi, yaitu lembaga peradilan yang mengawal konstitusi yang disebut dalam bahasa Inggris disebut the guardian of the Constitution. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang utama sebagai berikut. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan terhadap lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang kelima, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, lembaga yang ketiga dalam lembaga yudikatif di Indonesia yakni Komisi Yudisial yang biasa disingkat KY, yakni lembaga yang mandiri yang dibentuk untuk mendukung kekuasaan kehakiman, namun tidak memegang kewenangan mengadili. Tugas utama Komisi Yudisial yakni mengusulkan pengangkatan hakim agung terhadap kepada DPR dan menjaga serta menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Selanjutnya, mengenai hubungan saling mengimbangi atau check and balances di struktur politik atau lembaga-lembaga kekuasaan di Indonesia. Struktur politik di Indonesia saat ini sedang agar tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kesan mutlak yang terbatas. Dari ketiga lembaga ini saling berkaitan hubungannya di sini. Contoh, lembaga eksekutif dan legislatif. Presiden membutuhkan persetujuan DPR untuk mengesahkan undang-undang dan atau APBN. Sebaliknya, DPR dapat menjatuhkan Presiden melalui proses impeachment di DPR jika terbukti melanggar hukum dan konstitusi. Selanjutnya, hubungan antara eksekutif dan legislatif bersama dengan eksekutif, yakni jika DPR dan Presiden membuat undang-undang yang dinilai melanggar hak konstitusi warga negara, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkan undang-undang tersebut. Mungkin itu yang menjadi materi kita di perkuliahan
sore hari ini. Dipersilakan pada adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Oke, dipersilakan. Saya juga saya mau bertanya, bagaimana sistem tata kelola dan struktur dari lembaga eksekutif? Oke, berkaitan tentang struktur organisasi atau struktur kelembagaan lembaga eksekutif yang berlaku di Indonesia, kita ketahui bersama, Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang terbaru, eksekutif yang ada di Indonesia yakni mulai dari tingkat pusat, itu presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh menteri-menterinya. Kemudian di tingkat provinsi ada gubernur, wakil gubernur yang dibantu oleh kepala dinas atau struktur pemerintahnya. Di tingkat kabupaten kota, kabupaten ada bupati dan wakil bupati. Di tingkat kota ada wali kota dan wakil wali kota. Selanjutnya turun di tingkat ke bawah lagi, ada yang dinamakan kecamatan. Unit kecamatan dipimpin oleh camat dan struktur di bawahnya. Di tingkat kelurahan dan desa ada disebut kepala desa ataupun istilah-istilah kedaerahan lainnya yang disebut di daerah masing-masing, ada istilah masing-masing. Dan di tingkat dusun atau jaga ada disebut kepala jaga atau kepala lingkungan sampai di tingkat. Jadi itu tingkat struktur organisasi atau struktur hierarki bidang eksekutif yang berlaku di Indonesia. Mungkin itu, Wanda. Boleh mengerti? Boleh ya. Oke, selanjutnya masih ada yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada yang menjadi pertanyaan, untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan tugas. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, masing-masing buatkan esai 4-5 halaman mengenai tentang dinamika sistem legislatif di Indonesia yang berlaku saat ini. Jadi bagaimana ini dinamika, teman-teman lihat tentang permasalahan apa yang terjadi di sistem legislatif di Indonesia saat ini, berikan jalan kritisnya dan solusi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira itu yang menjadi tugas mandiri. Dan akhir kata, terima kasih atas kehadiran teman-teman, dan biar menutup pertemuan kita di pertemuan mata kuliah Sistem Politik Indonesia di sore hari ini, dan atas kehadiran dan partisipasi dari teman-teman, diucapkan terima kasih dan sampai bertemu di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih dan selamat sore.